Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewarganegaraan akan mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul Wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri yang kedua. Yang kedua, Latifah sebagai pemateri ke-1 dan ketiga. Yang ketiga, Ali Tantowi sebagai pemateri keempat. Dan yang kelima, Reski Juda sebagai pemateri kelima. Nah, sebelum kita membahas materi, kita akan menyebutkan apa saja ya yang akan diterangkan dalam pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, pemahaman dan pengertian dari wawasan Nusantara. Yang kedua, unsur-unsur dari wawasan Nusantara. Yang ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang keempat, hubungan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Sekaligus kelima itu tuh. Langsung saja kita menuju pemateri yang pertama, yaitu Latifah. Kepada saudari Latifah, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian wawasan Nusantara. Dan pengertian wawasan Nusantara sendiri yaitu ada berbagai pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Profesor Dr. Wan Usman. Menurut beliau, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua yaitu pendapat dari kelompok kerja Lemhana 1999 yang berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah. Yang ketiga yaitu pendapat dari ketetapan MPR. Menurut ketetapan MPR, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Terima kasih banyak kepada pemateri yang pertama, yaitu Mbak Latifah, yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya, saya sendiri sebagai pemateri yang kedua. Yang kedua, saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan unsur dasar wawasan Nusantara. Kalian pasti ingin tahu kan apa unsur dasar wawasan Nusantara? Saya akan memaparkan unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi atau konten. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal. Apa saja ya? Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya. Pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama, laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalis yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah,
yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Mas Syauqi sebagai pemateri yang kedua yang telah memaparkan dasar dari wawasan Nusantara. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Latifah sebagai pemateri yang ketiga yang akan memaparkan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kepadanya dipersilahkan. Yang ketiga adalah materi tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu fungsi wawasan nasional. Fungsi wawasan nasional sendiri adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional dan mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Baik, terima kasih kepada Mbak Latifah sebagai pemateri ketiga yang telah memaparkan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri yang keempat, yaitu Ali Tantowi yang akan memaparkan wawasan nasional Indonesia. Langsung saja kepada Ali Tantowi saya persilahkan. Yang nomor 3, wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan, geopolitik, dan dasar pemikiran wawasan Indonesia yang dipakai negara Indonesia. Paham kekuasaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai. Berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Maka wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan kekuasaan dan adu domba. Selanjutnya, geopolitik Indonesia. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung dataran sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai negara kepulauan. Yang nomor 2, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dalam kondisi nyata. Indonesia dibentuk oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang dan kesejahteraan. Untuk penjelasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari pemikiran berdasarkan filsafat Pancasila. Wawasan nasional merupakan pancaran dari Pancasila, oleh karena itu menghendaki terciptanya kesatuan dan persatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat, karakter dari kebinekaan unsur-unsur bentuk bangsa. Yang selanjutnya 4, pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan. Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda, yaitu Tutorial ZN Maritim Corregen Ordonnantie 1939, di mana lebar laut wilayah atau teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. TZMKO 1939
1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah. Sehingga pada 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan deklarasi Juanda yang isinya segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pendalaman itu bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Dalam peraturan yang akhirnya dikenal dengan sebutan deklarasi Juanda disebutkan juga bahwa batasan laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau di wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut secara otomatis Ordonansi 1939 tidak berlaku bagi dan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut. Tujuan deklarasi Juanda sebagai berikut. 1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang bulat dan utuh. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. 3. Peraturan lalu lintas damai pelayaran yang menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan NKRI. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batasan laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Terima kasih kepada Mas Ali Tantowi Syafi'i yang sebagai pemateri keempat yang telah memaparkan apa itu wawasan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Reski sebagai pemateri kelima yang akan memaparkan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 5, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tempat, menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercerminkan pada pola pikir dan pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara Indonesia. Implementasi terangkum menjadi 4 poin, yaitu 1. Implementasi dalam kehidupan politik. 2. Implementasi dalam kehidupan ekonomi. 3. Dalam kehidupan sosial budaya. 4. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Sosialisasi wawasan Nusantara menurut cara penyampaian yaitu dibagi menjadi 2 poin, yaitu langsung, yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tatap muka. Yang kedua tidak langsung, yaitu dengan media massa seperti media sosial ataupun TV.
Dan menurut metode penyampaiannya, yaitu dibagi menjadi 4 poin, yaitu pertama, ketauladanan, kedua, edukasi, ketiga, komunikasi, dan keempat, integrasi. Menurut wawasan Nusantara diselesaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami. Materi wawasan Nusantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami. Tantangan implementasi wawasan Nusantara yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi nasional yaitu pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integrasi. Kedua, dunia tanpa batas, yaitu dibagi menjadi 2 poin lagi. Yang pertama, perkembangan iptek mempunyai pengaruh pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Dan yang kedua yaitu perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, terima kasih kepada Mas Reski yang telah memaparkan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Sekian dari kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jika kalian ingin bertanya, silakan kalian bertanya dalam dokumen dan langsung bagikan ke grup. Insya Allah kami akan menjawab apa yang kami ketahui. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.